keras. Begitu. Ya. Daripada di sini. Iya. Meskipun di situ tidak keras, Ustaz, suaranya menggelegar. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Darussalam yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas karunia nikmat-nikmatnya, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tersebut, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tetap dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir melaksanakan salat isya yang dikerjakan secara berjamaah pula. Semoga seluruh amalan-amalan kebajikan yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Seperti biasa, kajian kita di Selasa pekan keempat di Masjid Darussalam, materinya membahas tentang syarah rukun Islam, penjelasan tentang rukun Islam, menukil dari kitab atau buku karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, sebagaimana yang ada di tangan saya ini, yaitu buku Syarah Rukun Islam. Dan buku ini tentunya terbit 5 jilid, karena setiap jilidnya membahas satu rukun Islam. Jilid yang pertama khusus 2 kalimat syahadat, dan itu sudah tuntas kita bahas di Masjid Darussalam ini. Kita sudah beranjak ke buku yang kedua, yaitu rukun Islam yang nomor 2 tentang sholat. Nah, ketika kita berbicara tentang sholat, tentunya diawali dengan pembahasan
seputar wudhu. Maka pembahasan seputar wudhu dibagi beberapa bagian, dan waktu itu sudah kami sampaikan. Yang pertama adalah definisi wudhu, sudah kita bahas. Yang kedua tentang dalil-dalil disyariatkannya wudhu, ini juga sudah kami sampaikan. Yang ketiga keutamaan wudhu, ini juga sudah. Dan sekarang kita masih berada pada poin yang nomor 4 atau poin D, ya. Kalau mau dipakai A, B, C, D dan seterusnya, atau kalau mau dipakai untuk penomoran, berarti kita masuk di nomor 4, yaitu tentang poin nomor 4, sifat wudhu Nabi. Sifat wudhu Nabi. Anggap saja kita masuk pada poin yang D, ya. Poin D, tata cara wudhu Nabi, sifat wudhu Nabi. Menurut catatan saya, dari pembahasan sifat wudhu Nabi, terakhir kita sudah masuk pada pembahasan yang nomor 8. Betul ya? Apa itu nomor 8? Membasuh wajah. Membasuh wajah, ya, kita sudah bahas. Sekarang kita masuk yang nomor 9. Kita lanjutkan saja materi kita. Apa itu yang ke-9? Membasuh kedua tangan sampai siku. Membasuh kedua tangan sampai siku. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan. Sebelum kita masuk ke dalil, mungkin Bapak Ibu perlu tahu dulu siku itu apa. Siku itu adalah sendi tempat persambungan antara lengan bawah dengan lengan atas, ya, persambungannya. Dalilnya di mana? Ketika wudhu kita disuruh membasuh tangan sampai ke siku. Dalilnya adalah firman Allah di dalam Al-Quran. Suratnya surat Al-Ma'idah, surat yang ke-5, ayatnya ayat yang ke-6. Ayat ke-6. Allah Ta'ala berfirman, saya bacakan penggalan ayatnya. Wa aidiyakum ilal marafiq. Artinya, dan basuhlah tanganmu sampai ke siku. Loh, berarti disyariatkan ketika wudhu membasuh tangan sampai siku, bukan sampai ke bahu, bukan, tapi sampai ke siku. Dalil yang lain, dalil riwayat Bukhari nomornya 1934, di mana dari sahabat Humran bin Aban radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah meminta air untuk berwudu. Lalu apa yang terjadi? Lalu beliau Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, beginilah tata cara wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ternyata Utsman bin Affan radhiyallahu an membasuh tangan kanannya sampai ke siku 3 kali, kemudian membasuh tangan kirinya sampai ke siku pula 3 kali. Berarti kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Jadi tidak diselang-seling, tidak tidak bergantian. Kanan sekali, kiri sekali, kanan yang kedua, kiri yang kedua, kanan ketiga, kiri yang ketiga. Bukan seperti itu. Yang kanan 3 kali dituntaskan, yang kiri 3 kali sampai ke siku dituntaskan. Jadi tidak bergantian, tidak, dituntaskan, kanan dulu baru kiri. Lanjut. Sebagian ulama berkata bahwasanya siku termasuk bagian yang wajib untuk dibasuh ketika membasuh kedua tangan. Ada juga yang berpendapat hukumnya tidak wajib. Tetapi pendapat yang benar, yang rajih adalah
pendapat ulama yang mengatakan membasuh siku, membasuh tangan sampai siku hukumnya wajib untuk dibasuh, wajib. Baik, ini yang nomor 9. Sekarang membasuh kepala, nomor 10 sekarang. Membasuh kepala, termasuk dalam hal ini adalah rambut dan kedua telinga. Nah, membasuh kepala. Saya sambil praktekkan ini ya. Baik, membasuh kepala. Di antara dalilnya adalah ketika mengusap kepala, seluruh bagian kepala harus diusap. Ya. Bahkan kata para alim ulama, ini juga hukumnya wajib. Wajib. Bagaimana tata caranya? Tata caranya adalah, sebelum kami sebutkan tata caranya, Allah berfirman dalam Al-Quran, suratnya sama Al-Ma'idah ayat 6, tentang membasuh kepala. Apa firman Allah? Wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Nah, bagaimana tata cara mengusap kepala? Ya, bahwasanya mengusap kepala ini dimulai dari pangkal rambut bagian depan paling atas ya, sampai ke belakang tengkuk. Begitu juga wanita, yaitu sampai tengkuk. Sekalipun rambut wanita itu panjang, maka dia tetap sampai ke tengkuk. Adapun sisa rambutnya yang panjang tidak perlu diusap-usap, nggak perlu. Jadi cukup sampai ke tengkuk, lalu dikembalikan lagi ke depan. Setelah itu diakhiri dengan mengusap kedua telinga. Nah, seperti itu. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mengambil air lalu kemudian diusapkan pada kepala, ya, ditarik sampai ke belakang tengkuk, lalu dikembalikan lagi ke depan, lalu mengusap kedua telinga. Nah, seperti itu. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan sekarang. Ya, kita lanjutkan sekarang yang nomor 11. Yang nomor 11. Ya. Yang nomor 11 adalah membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Kepala kan sudah, sekarang kaki. Nanti totalnya, kesimpulannya sesaat lagi akan kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Rincian dari awal sampai akhir. Dari berkumur, ya bukan berkumur, dari membasuh telapak tangan sampai nanti membasuh kaki. Nanti rinciannya setelah ini. Kita tuntaskan aja dulu. Yang ke-11, membasuh kedua kaki sampai ke kedua mata kaki. Jadi kakinya dibasuh sampai di kedua mata kaki. Mata kaki. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya sama. Firman Allah surat Al-Ma'idah ayat 6. Wa arjulakum ilal ka'baini, dan basuhlah kedua kakimu sampai di kedua mata kaki. Nah, itu ya. Berarti ini menunjukkan kepada kita batasnya sampai kedua mata kaki. Baik. Terus yang nomor 12. Nomor 12. Lah ini sebentar lagi kita akhiri nih. 12. Dianjurkan untuk tertib ketika wudhu. Tertib. Maksudnya tertib, urut. Jadi nggak boleh misalnya setelah membasuh wajah itu mestinya kan mengusap ini, membasuh tangan. Ini enggak, habis wajah terus kepala serta telinga. Nanti tangannya setelahnya, nggak boleh. Jadi harus urut. Ya, setelah membasuh kedua telapak tangan, kanan 3 kali, kiri 3 kali, berkumur sambil menghirup air ke hidung. Setelah berkumur, setelah sambil melakukan istinsak dan istinsar, membasuh wajah. Setelah membasuh wajah, membasuh tangan kanan. Itu urut-urutannya. Yang kanan, lalu membasuh tangan kiri sampai siku 3 kali. Lalu kepala disertai dengan kedua telinga. Lalu kaki kanan dulu 3 kali, kaki kiri dulu, kaki kiri setelahnya, yaitu 3 kali sampai mata kaki. Itu urut-urutannya. Jadi kalau lupa Ustaz, lupa, habis berkumur langsung basuh kepala. Misal kalau itu disengaja,
maka hal ini tidak diperbolehkan. Berarti dia tidak melakukan tertib wudhu. Tapi kalau itu misalnya lupa, maka dalam hal ini pada saat ingat, lanjutkan, ulangi dari yang setelah nomor 1. Misalnya setelah berkumur, dia membasuh kepala, baru ingat, astagfirullah, keliru ini. Maka setelah itu langsung basuh wajah. Karena setelah berkumur, itu kan membasuh wajah. Wallahu a'lam bishawab. Namanya lupa, sampai-sampai ada doa di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami karena kelalaian, karena lupanya kami, kekhilafan kami. Namanya orang lupa. Baik. Terus kemudian setelah itu yang nomor berapa ini berarti? 12. Ya 12 ya. 13, maaf 13. Yang ke-13 terakhir. Nah terakhirnya 13 ini. Berdoa sesudah selesai wudhu. Apa doanya? Setiap selesai wudhu doanya. Nah doanya Bapak Ibu sekalian ada beberapa versi. Ya doanya ada beberapa versi. Versinya ada 3. Ya, ada 3 versi doa. Apa saja itu? Yang pertama adalah, versi yang pertama adalah, yaitu membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu versi pertama. Versi pertama. Ya, jadi habis wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Versi kedua, dia boleh membaca doa nomor 2 ini, Allahumma ja'alni diawali dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Boleh. Itu versi nomor 2. Silakan dipilih. Ustadz dibaca semua. Nggak boleh, nggak ada tuntunannya. Salah satu dipilih. Jadi versi pertama, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Versi kedua, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Versi ketiga terakhir. Ya, versi ketiga mirip persis seperti doa kafaratul majelis. Bapak Ibu kalau mengakhiri majelis taklim biasanya baca doa apa? Mengakhiri majelis. Subhanakallahumma rabbana. Bagaimana? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Gimana? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti itulah doa setelah wudhu. Sama. Ya. Jadi membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Bapak Ibu mau pilih yang mana dari 3 versi doa setelah wudhu tersebut. Ustadz, setelah wudhu ketika berdoa apakah perlu mengangkat kedua tangan? Ya. Pak, Bu, mohon maaf. Saya berikan rumus ya, saya berikan rumus. Tidak semua doa harus mengangkat tangan. Enggak, saya ulang nih, saya ulang. Tidak semua doa harus mengangkat tangan. Lah terus cara mengetahuinya, kapan kita berdoa mengangkat tangan? Begini rumusnya, Setiap doa, mohon maaf ini, setiap amal perbuatan, itu maksud saya, setiap amal perbuatan yang Nabi ajarkan pada amalan tersebut ada doanya, maka tidak perlu mengangkat kedua tangan. Perlu. Saya ulang, setiap
amal perbuatan yang Nabi ajarkan, di dalamnya ada doanya, maka tidak perlu mengangkat kedua tangan. Contoh, saya mau tanya, masuk masjid ada doanya tidak? Ada ya? Masuk masjid berarti gak perlu ngangkat tangan. Masuk masjid gak perlu mengangkat tangan. Allahumma ftahli abwabar rahmatik. Saya tanya, keluar masjid ada doanya tidak? Ada. Angkat tangan? Enggak, gak perlu. Pokoknya setiap perbuatan yang di situ Nabi ajarkan ada doanya, maka nggak perlu mengangkat tangan. Masuk toilet ada doanya enggak? Ada. Masuk kamar mandi, apakah perlu mengangkat tangan? Nggak perlu. Masa mau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais? Nggak perlu. Jadi cukup dibaca saja, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Masuk aja. Dimulai kaki kiri, masuk toilet. Keluar toilet kaki kanan, ada doanya lagi, ghufranaka. Nggak perlu ngangkat tangan. Saya tanya lagi, pakai baju ada doanya enggak? Ada. Apakah perlu mengangkat tangan? Tidak perlu. Itu rumusnya. Pokoknya setiap amal perbuatan yang di situ Nabi mengajarkan ada doanya, maka tidak perlu mengangkat tangan. Ya, seperti itu. Baik, contoh lagi, contoh. Mau tidur ada doanya? Ada. Apa doanya? Doa mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, itu tidak perlu mengangkat tangan. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ma ba'dama amatana wa ilaihin. Nggak perlu mengangkat tangan, nggak perlu. Ya, seperti itu ya. Adapun amalan perbuatan yang Nabi di dalamnya tidak mengajarkan doa tertentu, doa khusus, maka dalam hal ini kita boleh mengangkat tangan. Ya, contoh. Misalnya nih, berdoa antara adzan dengan qomat. Ada doa khusus antara adzan dengan iqamah? Gak ada. Sehingga boleh panjenengan ketika setelah adzan menunggu qomat Anda mengangkat tangan. Rabbana atina, Rabbana hablana, Rabbi firli wali, Rabbana firli, Rabbana hablana min azwa. Boleh mengangkat tangan. Karena tidak ada doa khusus antara adzan dengan iqamah. Saya tanya, turun hujan, ada doanya enggak turun hujan? Turun hujan, ada doanya? Ada. Apa doanya ketika turun hujan? Allahumma shayyiban nafi'an. Perlu mengangkat tangan atau tidak? Enggak perlu. Tetapi setelah itu Anda boleh mengangkat tangan, karena doa ketika hujan itu doa mustajab, doa yang tidak tertolak. Jadi setelah ketika turun hujan Anda berdoa dulu, Allahumma shayyiban nafi'an. Itu doa kalau turun hujan. Setelah itu silakan mengangkat tangan. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, jadikan rumah tanggaku ya Allah. Boleh bahasa Indonesia. Karena doa ketika turunnya hujan, doa yang tidak tertolak. Jadi itu maksud saya. Jadi kalau memang di situ ada doanya, maka tidak perlu mengangkat tangan. Tapi kalau di situ tidak ada doa khusus, silakan boleh mengangkat tangan. Saya tanya, ada ndak doa khusus ketika tahajud? Tahajud. Doa khusus ketika tahajud? Nggak ada. Makanya boleh Bapak Ibu, setelah sholat tahajud, setelah sholat witir, selesai, maka boleh Anda mengangkat tangan. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa kami. Atau bahasa Arab boleh, Rabbana atina min ladunka rahmah, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hablana, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab, Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Silakan mengangkat tangan, nggak apa-apa, karena tidak ada doa khusus ketika waktu malam tahajud. Seperti itu ya. Jadi bisa dipahami sampai di sini ya. Jadi seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi panjenengan jangan bingung perlu mengangkat tangan ataukah tidak. Saya tanya lagi, tak tes. Ketika mau menjima istri, ada doanya apa tidak? Ada. Apa doanya?
Ya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Perlu ndak mengangkat tangan? Nggak perlu. Karena ada doanya. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada yang tanya, Ustadz, katanya orang kalau mau tidur itu katanya pakai ditiup-tiup. Ya, sambil tangannya diangkat terus tangannya ditiup. Itu kan berarti boleh mengangkat tangan mau tidur. Bukan. Jadi yang dimaksud mengangkat tangan itu adalah kita kalau mau tidur itu kan baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu nggak perlu mengangkat tangan. Terus kita kan dianjurkan kalau mau tidur baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas. Ya, itu caranya gimana? Apakah ditiupkan setelah baca itu? Saya tanya. Ditiupkan dulu ke tangan baru baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dulu baru ditiupkan ke tangan? Niup dulu atau baca dulu? Itu aja. Baca dulu baru niup. Ya, lah itu yang salah. Itu yang salah. Ya, itu yang salah. Yang benar prakteknya yang Nabi ajarkan, setelah ini kita mau tidur tangan diangkat lalu ditiup dulu, niup dulu ke tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Diusapkan kepala sama bagian tubuh kita yang lain. Sudah, setelah itu niup lagi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Usapkan lagi bagian tubuh yang lain. Sudah, ini yang kedua kalinya. Diulang lagi yang terakhir, ketiga kalinya, niup lagi. Bismillahirrahmanirrahim sampai baru diusapkan. Jadi bukan dibalik, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, diusapkan. Salah. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya kalau mau tidur caranya meniup dulu baru baca ayat. Bisa dipahami sampai di sini? Ya. Salah semua atau salah dikit? Ya, salah semua. Baik, kita lanjutkan. Gak apa-apa. Namanya orang belajar itu, pentingnya belajar itu gitu, menuntut ilmu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu ya. Baik. Kita lanjutkan sekarang Bapak Ibu rinciannya. Ini yang saya janjikan. Kesimpulannya, tata cara wudhu, kesimpulannya. Baik, saya sampaikan. Yang pertama, kesimpulannya ini ya. Dari yang kita bahas sampai 13 poin itu, kesimpulannya. Yang pertama, niat, harus niat. Niat tempatnya di hati, niat. Yang nomor 2, mengucapkan bismillah. Orang kalau mau wudhu, bismillah dulu. Itu dibacanya di dalam kamar mandi atau di luar? Di luar. Sebaiknya dibaca di luar, ya, jangan di dalam kamar mandi, karena tidak boleh menyebut nama Allah di dalam toilet. Ya, sebagian ulama merinci kalau toiletnya bersih, kering dan tidak ada najis, maka tidak apa-apa baca. Tetapi kalau itu toiletnya basah, kita nggak tahu basahnya ini karena najis, apalagi toiletnya bau, maka jangan, nggak boleh. Saya lebih condong pendapat ulama yang mengatakan untuk kehati-hatian bacanya di luar toilet aja. Bismillah. Lalu baca doa ketika mau masuk toilet. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Masuk kaki kiri, baru wudhu. Ya. Ustadz, boleh ndak wudhu sambil telanjang? Boleh. Yang ndak boleh kalau di luar kamar mandi. Nggak boleh. Ya, nggak apa-apa dalam kamar mandi, boleh, ndak ada larangan. Ya, nggak ada larangan. Terus nomor berikutnya, nomor tiga, membasuh kedua telapak tangan, dibasuh. Ya, boleh dibasuh sekali, boleh dibasuh 2 kali, boleh dibasuh 3 kali. Yang kanan dulu, ya, 3 kali. Yang kanan dulu, baru kemudian yang kiri, sambil menyela-nyela jari jemari. Ini telapak tangan. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Nomor 4, mendahulukan berkumur-kumur dan istinsyak, menghirup air ke hidung. Ya, seperti itu. Jadi ngambil air lalu dimasukkan ke mulut sambil dihirup. Istinsyak, lalu mengeluarkannya dengan tangan kita dari hidung itu istinsar. Jadi dimasukkan ke mulut sambil ke hidung lalu dikeluarkan. Nah, seperti itu. Istinsyak, istinsyar, istinsyak, istinsar.
Nah, begitu ya. Itu 3 kali. 3 kali. Setelah itu kemudian yang berikutnya yang nomor 5. Yang nomor 5 adalah yaitu dengan menyatukan antara ini yang kelima adalah membasuh wajah. Jadi setelah berkumur lalu membasuh wajah. Nah, batasan wajah. Nih, saya jelaskan ulang. Batasan wajah yang harus dicuci adalah dari awal tempat tumbuhnya rambut kepala, bagian dahi sampai di dagu. Ini batasan wajah, atas ke bawah. Ini batasan wajah. Terus antara telinga kanan sampai ke telinga kiri, yaitu rahang masuk. Ini batasan wajah. Disertai juga boleh sambil menyela-nyela jenggotnya bagi yang berjenggot, seperti itu. Dan itu dilakukan 3 kali. Contoh, ngambil air, terus kemudian diusapkan ke wajah. Atas dulu, lalu kemudian setelah itu mata, kelopak, lalu kemudian ke rahang, terakhir menyela jenggot. Ngambil air lagi, sudah ke atas, kelopak mata, terus kemudian jenggot. Nah, 3 kali dilakukan seperti itu. Baik, lalu kemudian yang berikutnya mencuci kedua tangan. Ya, sebelum mencuci kedua tangan ini, mohon maaf, sebelum mencuci kedua tangan, ternyata ada riwayat tambahan, riwayat yang lain. Jadi disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mencuci wajah itu hingga mengenai bagian depan telinga. Seperti itu. Jadi Ali bin Abi Thalib pernah membasuhnya itu kayak begini prakteknya. Ngambil air, basuh wajah, ya, terus kelopak mata kena, ya, terus diakhiri yaitu dengan telinga bagian luar. Diginikan aja, diusap gini aja. Jadi bukan begini, bukan, tapi begini. Itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terus terakhir menyela jenggot, nggak usah ngambil air lagi, disela jenggot. Nah, itu Ali bin Abi Thalib. Itu di mana itu dalilnya? Ali melakukan itu. Dalilnya disebutkan di dalam riwayat Tirmidzi. Ya, dalam riwayat Tirmidzi pernah juga dilakukan sahabat Nabi yang lain. Ya, ketika membasuh wajah, beliau mengambil segenggam air, lalu beliau guyurkan air ke atas ubun-ubunnya dan membiarkan air itu turun ke bawah. Jadi begini, Ali pernah melakukan begini juga. Jadi kalau panjenengan menemukan orang wudhu seperti ini, jangan disalahkan. Jadi dia ngambil air, basuh wajah, sudah ya, diusap sampai kelopak mata, terus rahang pipi, diusap sedikit telinga kanan kirinya, seret, sudah 1 kali. Itu dilakukan 3 kali, terus ngambil air lagi. Ngambil air lagi, dikucurkan di bagian tengah kepala. Jadi dibiarkan air itu mengucur, menetes turun ke bawah wajahnya. Itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melakukan itu. Dan sahih, boleh, gak apa-apa. Jadi kalau ada orang wudhu, kok aneh wong iki njupuk banyu maneh terus pakai dikucurkan begini. Ya, berarti meniru sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Dan jangan disalahkan, ini benar, ada dalilnya. Baik. Terus kemudian mencuci kedua tangan sampai siku, memulai sebelah kanan sambil menyela jari jemari. Ya, caranya adalah ketika membasuh tangan, jadi tidak boleh siku dulu, tetapi air itu turun dari telapak tangan turun sampai ke siku. Jadi begini, misalnya ini keran, maka dia ngambil air ini begini. Nah, terus dikembalikan. Nah, 1 kali, ngambil lagi begini, ya, 2 kali. Nah, seperti itu sampai 3 kali kanan, kiri juga begitu. Dari atas jari jemari sampai ke siku, bukan dari siku ke tangan, ke jari jemari. Rata-rata kalau kita lihat banyak orang wudhu itu biasanya siku dulu, ya, siku dulu baru tangan, siku dulu, enggak. Tapi dari tangan dulu jari jemari, maksud saya turun ke bawah sampai siku, dinaikkan lagi ke jari-jari sambil disela-sela lagi jarinya. Begitu seterusnya, 3 kali kanan, 3 kali kiri. Ya, dan ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terus kemudian mengusap kepala dan telinga. Tadi sudah saya jelaskan, ya, sampai ke tengkuk, tengkuk dikembalikan lagi ke depan. Ada lagi tambahan yang lain. Nah, ini unik ini, tambahan yang lain ini. Nabi pernah membasuh kepala sesuai dengan alur rambut, dari tengah ke depan, dari tengah ke belakang, tanpa membuat rambut beliau acak-acakan.
Ini bagi mereka yang rambutnya panjang. Riwayatnya Abu Dawud nomor 128. Begini prakteknya. Nabi pernah rambutnya panjang. Jadi kalau orang wudhu dari depan ditarik ke tengkuk, dari tengkuk dikembalikan ke depan, semburat apa enggak itu? Semburat. Maka Nabi pernah sebelum wudhu sama sesudah wudhu rambutnya tetap rapi. Caranya gimana? Ketika basuh rambut, Nabi mengambil air lalu diusap oleh Nabi dari tengah ke depan sesuai alur rambut. Terus kemudian mengusap dari tengah ke belakang. Sudah gitu aja. Jadi nggak pakai dikembalikan lagi ke depan. Ini bagi yang rambutnya apa? Nah kalau kayak saya begini ndak ada rambutnya, ya jangan niru kayak gini. Ya, seperti itu. Jadi tetap dari depan ke tengkuk terus dikembalikan ke depan. Bisa dipahami sampai di sini ya. Ini bagi yang rambutnya panjang. Terus mencuci kedua kaki sampai mata kaki, hampir masuk ke betis. Itu yang sunnah juga. Jadi mata kaki naik ke atas sedikit, hampir mau masuk ke betis. Jadi bukan betisnya ya, hampir mau masuk ke betis. Jadi misalnya ini kepalan tangan saya ini mata kakinya, maka di atasnya mata kaki. Jadi bukan press mata kaki, di atasnya dikit. Nah, seperti itu sampai ke situ. Itu disebutkan dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Abu Dawud. Baik. Terus kemudian itu dilakukan 3 kali sambil menyela-nyela jari jemari kaki dengan jari kelingking. Makanya yang bagus itu kalau tempat wudhu itu duduk. Di sini tempat wudhunya berdiri ya? Berdiri apa duduk? Berdiri ya. Ada beberapa masjid itu tempat wudhunya duduk. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, hampir rata-rata di sana tempat wudhunya duduk. Nah, terus ada tatakan kakinya, sehingga ketika basuh kaki sambil duduk, dia bisa menyela-nyela jari-jari kakinya dengan jari kelingkingnya. Itu sunnah itu, di sela-sela. Bukan jari telunjuk, tapi jari kelingking, di sela-sela ke jari kaki kita. Nah itu disunahkan seperti itu. Baik, terus kemudian setelah itu membaca doa. Ya, membaca doa yang tadi sudah kami sampaikan tadi di depan. Ya, baik. Ustadz, ada enggak Ustadz? Boleh enggak orang baca doa setelah wudhu begini bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh. Boleh. Berarti nambahi 1 versinya. Berarti totalnya 4. Saya rinci lagi ya. Versi yang nomor 1 paling pendek. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Versi 1. Versi kedua, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Versi ketiga, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Versi keempat terakhir, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Termasuk Bapak Ibu, doa yang terakhir tadi, subhanakallahumma wa bihamdika, itu boleh dibaca setelah Anda baca Al-Quran. Jadi setelah membaca Al-Quran, bukan sadaqallahul azim, bukan. Doa setelah membaca Al-Quran yang sahih bukan sadaqallahul azim. Ya, tetapi doa yang sahih adalah seperti doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dalam riwayat yang lain enggak pakai asyhadu tetapi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, wallahu a'lam wa bissawab. Ya, baik. Sampai di sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu. Sebelum kita masuk poin yang E. Poin E itu apa? Sebentar sabar. Poin yang E itu adalah beberapa permasalahan seputar wudhu. Permasalahan seputar wudhu. Termasuk bersiwak, gitu ya. Bersiwak. Termasuk apa ini? Ad-dalek. Ad-dalek itu adalah mengusap tapi agak ditekan. Jadi kayak diurut.
Nah, seperti itu. Katanya para alim ulama, kalau air wudhunya itu cumpon, apa cumpon itu? Sedikit, maka cara wudhunya adalah agak ditekan. Itu namanya adalek, ditekan. Misalnya basuh wajah, ditekan. Diperut, seperti itu. Kayak diurut, seperti itu. Itu kalau air wudhunya dikit. Tapi kalau air wudhunya banyak, maka boleh. Bukan adalek, tapi langsung dibasuh aja. Basuh. Ya, Ustadz, ukuran air wudhu itu berapa Ustadz? Ukuran air wudhu. Ukuran air wudhu yang dipakai Nabi adalah 1 mud. 1 mud. Di zaman kita tidak ada berat jenis mud. Berat jenis di zaman kita liter, mililiter, kilogram, gram on dan seterusnya. Di zaman Nabi pakai mud. 1 mud itu setara berapa liter Ustadz? 1 mud itu ternyata setara dengan hampir anggap pukul rata aja 600 atau 500 mililiter. Ini berapa ini? Ini air 330 ini. 330. Ya, berarti 2 kalinya ini. Wah, boleh 2 kali ini atau lebih sedikit. 500 mililiter atau 600 mililiter. Itu wudhunya Nabi. Sehingga wudhu itu tidak identik dengan ketes-ketes. Apa ketes-ketes? Sampai netes, enggak. Hemat penggunaan wudhu. Makanya yang bagus itu kalau tempat wudhu itu ada sensornya. Jadi kalau ada, muncul dia. Kalau kita deketi tangan kita, keluar air. Kalau enggak, mati dia. Sehingga hemat air wudhu. Itu kalau wudhunya Nabi. Anggap 500 mililiter. Lah kalau mandi besar, mandi janabat, mandi besar, Nabi kalau mandi besar airnya 1 sok plus 1 mud. 1 sok plus 1 mud. 1 sok itu berapa mud? 4 mud. Wis, dihitung. 1 sok itu 4 mud. 1 mudnya 500 mililiter. Berarti kalau 4 mud berarti berapa? 2 liter ya. 2 liter ya. Plus 1 mud lagi. Berarti 2 liter setengah, yaitu mandi besarnya Nabi. Sabiro kira-kira 2 liter setengah. Mandi besar loh ini. Itu mandinya. Dan itu sudah mencukupi. Ya basah bisa. Buktinya Nabi tetap suci kok ya. Seperti itu. Jadi hemat betul dengan air. Ya. Dan yang namanya mandi besar tidak identik dengan keramas. Enggak. Karena di zaman Nabi nggak ada sampo, nggak ada, ya, nggak ada sabun, sehingga dalam hal ini cukup yaitu diguyurkan, ya. Apa sih rukunnya? Maaf ini, rukunnya mandi besar itu apa rukunnya? Cuma 2. Yang pertama niat, yang kedua basah kuyup, yaitu. Makanya panjenengan kalau di depan panjenengan ada kolam renang, ya. Kita junub, yang penting niat langsung plung, nyemplung, mentas, selesai. Selesai, rukun lo ya, rukun. Tetapi tata cara yang sempurna, ya ndak gitu, ndak. Wudhu dulu, lalu mengguyurkan air kepala sambil diremas-remas. Itu tata caranya. Ini gugur rukun. Yang penting sudah memenuhi syarat, gugur syarat. Langsung, ya, plung, selesai. Ya, renang, apa-apa. Karena cuma itu rukunnya mandi janabat. Niat sama basah kuyup, hanya itu. Baik, sampai di sini silakan Mbak. Sebelum kita dengarkan adzan ini, singkat aja Mbak. Nanti saya jawabnya setelah adzan. Silakan Mbak. Penempatan niat. Baik, nah barakallahu fiik. Saya jawab setelah adzan Isya, ya. Setelah adzan Isya. Baik. Kita dengarkan dulu kumandang adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حول ولا قوة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا اللهم صل على محمد الذي وعدت Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Saya akan menjawab pertanyaan dari beliau, kapan niat dimulai saat kita berwudu. Jadi pada saat mengerjakan yang sunnah-sunnah tadi dalam wudu, maka jawabannya adalah niat itu di awal. Niat itu di awal. Jadi sebelum kita berwudu, maka kita niatkan dulu. Niat berwudu. Sedangkan niat tempatnya di dalam hati. Bukan pekerjaannya lisan. Niat itu pekerjaannya hati. Niat itu lintasannya hati. Bukan pekerjaannya lisan. Sehingga tidak ada yang namanya talaffuz niat. Melafatkan niat. Ya, tidak ada. Sehingga cukup ya, mantapkan dalam hati bahwasanya saya akan berwudu, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Hanya itu aja. Sehingga nanti ketika berwudu pada saat sunnah-sunnah wudu dan seterusnya kita lakukan, tidak perlu memperbarui niat lagi. Seperti itu ya. Kecuali kalau wudu itu batal. Misalnya nih, ternyata dia sudah niat, terus wudu. Ternyata dia melakukan pembatal wudu. Contohnya, dia menyentuh kemaluan. Kulit ketemu kulit. Tangannya, maaf. Tangannya menyentuh kemaluan. Kulit ketemu kulit, batal wudunya. Batal. Kecuali kalau menyentuhnya pakai pelapis. Misalnya dia memakai sarung tangan ya dan seterusnya, terus menyentuh kemaluan, maka dalam hal ini tidak membatalkan wudu. Jadi kalau batal seperti ini, maka dia kan harus wudu lagi, harus memperbaharui niat lagi. Nah, seperti itu ya. Dan niat tempatnya di hati, bukan di lisan. Begitu Pak. Jadi tidak ada bacaan-bacaan niat khusus untuk wudu, apalagi sholat dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti apa maksudnya? Sunnahnya. Iya, jadi itu satu rangkaian. Semua yang kita lakukan, ya jadi tidak ada satu persatu. Niat mau membasuh tangan, nanti mau membasuh wajah, niat lagi. Enggak. Jadi cukup sekali di awal untuk seluruh aktivitas wudhu. Oh setelah batal, wudhu niat lagi. Jadi batal kan? Mulai awal lagi. Seperti mulai awal lagi. Ya, mulai awal. Karena batal, diperbarui niatnya, wudhunya juga diperbarui dari awal lagi. Begitu. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan Bapak. Ya. Sahnya maksudnya wudhunya.
Beliau bertanya, barakallahu fiik, apakah sah berwudu yang ada klosetnya? Ya, wudu yang ada klosetnya. Kan ada kamar mandi itu cuman hanya shower, tempat mandi saja. Tetapi ada juga kamar mandi itu yang ada klosetnya. Apakah sah? Sah wudunya, sekalipun di situ ada klosetnya. Asalkan kita benar-benar meyakini tidak terkena najis. Misalnya kamar mandinya bersih. Tapi kalau misalnya di situ ada genangan yang kita tidak tahu apakah ini bercampur dengan najis atau tidak, sedangkan kita masuk toilet tidak memakai sandal misalnya, maka yang seperti ini lebih baik berwudu di tempat yang lain, atau kita masuk sambil memakai alas kaki supaya tidak terkena najis atau yang menghindarkan keraguan-raguan kita. Nah, seperti itu. Jadi nggak apa-apa, meskipun di situ ada tempat kloset buang air besarnya, wudu di situ boleh. Wallahu a'lam bishawab. Yang dipermasalahkan oleh ulama itu adalah baca bismillahnya sebelum wudu. Boleh tidak di dalam toilet. Nah, maka pendapat yang kuat adalah lebih baik dibaca sebelum masuk kamar mandi. Ada lagi? Silakan Pak. Sebentar ya. Niat. Bismillah. Bismillah diucapkan dalam hati, berarti di dalam toilet. Lah, yang seperti ini itu fatwa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Bacanya dalam hati. Enggak apa-apa, ada fatwanya. Ada fatwanya. Syekh Utsaimin. Kalau Syekh bin Bas adalah lihat kamar mandinya. Kalau kamar mandinya ada najisnya, maka enggak boleh baca. Tapi kalau kamar mandinya bersih, maka enggak apa-apa membacanya. Dibaca loh, ini dilafadzkan. Itu Syekh bin Bas. Tapi jumhur ulama lebih baik di luar. Wallahu a'lam bishawab. Ya Mas, silakan. Ayo. Hah? Sekali. Wudhunya cuma sekali saja. Barakallahu fiik. Jadi tidak tiga kali. Boleh. Gak apa-apa. Boleh. Nabi pernah mengajarkan kepada kita wudhu itu cuma sekali. Ya, basuh wajah sekali, tangan sekali, semua boleh. Dua kali, boleh. 3 kali, lebih dari itu tidak ada tuntunan. Yang ada tuntunannya itu tadi, boleh. Tentunya melihat ketersediaan air. Kalau airnya terbatas, sekali. Kasihan yang lain, karena yang lain juga berwudu. Jangan memaksakan diri tetap 3 kali, gitu ya. Tapi kalau airnya ini agak berlebih, boleh 3 kali. Wallahu a'lam. Ustadz, wudu pakai spray. Tahu spray? Ya, spray. Ya, just. Ya, spray. Bagaimana hukumnya wudu pakai spray? Maka kata para alim ulama, ini harus ada syaratnya. Airnya sampai betul-betul netes. Jadi bukan sekedar basah, enggak. Jadi disemprotkan dulu ke tangan sampai betul-betul menggenang air. Baru kemudian dikumur atau pakai wajah, semprot lagi terus sampai wajah lagi. Jadi bukan bukan. Tapi dituang, ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, siapa lagi? Monggo Pak. Terakhir. Membasuh kaki sampai lutut. Masya Allah, disiram sampai lutut. Ya. Saya pernah lihat orang seperti ini soalnya. Sarungnya diangkat, disiram sampai lutut kakinya. Ya, apakah boleh? Maka dalam ini menyelisihi sunnah Nabi. Sunnah Nabinya adalah yaitu sampai mata kaki dan hampir memasuki betis. Atasnya mata kaki dikit. Lebih dari itu jangankan sampai lutut, pertengahan betis. Nggak boleh, nggak ada tuntunan. Bahkan ini termasuk perbuatan bid'ah, menyelisih sunnah, apalagi sampai lutut, gitu ya. Baik, wallahu a'lam. Silakan. Imamnya sholat lupa wudhu. Musibah ini. Ya. Naam, barakallahu fiik. Nah, beliau bertanya, imamnya lupa wudhu, masjidnya renovasi soalnya. Ya. Setelah sholat selesai, jamaah bubar,
imamnya baru ingat kalau dia belum wudu. Ya. Gimana? Sehingga imamnya sholat lagi. Lah kondisi makmumnya gimana ini posisinya? Maka sholatnya makmum sah. Sah. Sholatnya imam yang betul-betul harus diulang. Selesai seperti itu. Sah. Ya. Seperti itu ya. Kecuali kalau imamnya lupa tidak membaca Al-Fatihah. Jadi langsung surat. Ya. Terus makmum sudah mengingatkan. Ya. Bagaimana ini? Ternyata imamnya ngotot. Imamnya rada gak krungu soalnya. Ya. Dan imamnya tua ngeyelan. Nah, panjenengan belum baca Fatihah. Usmari aku, pokoknya aku usmari. Padahal belum ini. Belum. Ada nggak imam yang rotok ngotot kayak gini, ngeyelan, ya? Maka yang seperti ini, sholat wajib diulang semuanya karena tidak ada Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Ya, terakhir Pak Rifki. Penutup. Kaos kaki. Bagaimana dengan kaos kaki? Pertanyaannya Pak Rifki, barakallahu fiik, itu nanti masuk pada kategori permasalahan seputar wudhu. Nah, saya jawab ringkas saja. Bagaimana? Bagi musafir, maka dia tidak perlu lepas kaos kaki. Cukup diusap. Musafir loh, musafir diusap bagian atasnya. Ini bukan musafir. Ya, bukan musafir. Bagaimana? Lepas kaos kaki. Kecuali jika ada uzur syar'i, sakit misalnya kakinya digip, diperban, statusnya kayak kaos kakian ini, perban ini kan gitu ya. Maka gimana? Karena sakit jangan disiram, maka cukup diusap saja dengan air wudhu itu, diusap saja karena terkondisikan. Tapi kalau musafir sakit, tidak sakit musafir, maka tidak usah dilepas kaos kakinya, diusap aja bagian atasnya, diusap, dipakai sholat. Nah, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.